Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai pada Final Legend of Chess kemarin, tanggal 4 Agustus 2020. Di ronde kedua, game yang pertama, antara Magnus Carlsen melawan Ian Nepomniachtchi. Ya, di sini Carlsen memulai dengan D4, dibalas Nepomniachtchi dengan kuda F6. Kuda F3, G6, mengaktifkan gajah. Gajah F4, gajah G7, membuka ruang untuk rukade. E3, rukade. Gajah E2, D4, putih rukade. Kuda H5 mengancam gajah. Gajah maju ke G5. H6, hitam kembali mengancam gajah. Gajah mundur ke H4, namun tidak berhenti sampai di sini. Hitam G5, terus memburu gajah. Nah, sepertinya di sini putih harus benar-benar membiarkan gajahnya dimakan. Misalnya dengan ke G3 dan dimakan kuda. Tapi jangan salah, Carlsen punya penawarnya dengan kuda F ke D2. Membuka ancaman gajah terhadap kuda. Dan jika memang hitam memaksa makan gajah, putih gajah makan kuda. Dan kita lihat di papan, keadaan buah hitam dengan pertahanan terbuka, juga penumpukan pion di satu lajur. Dan putih punya gajah yang menempati posisi strategis. Karena itu di sini Nepomniachtchi lebih memilih menyelamatkan kudanya ke F6. Lalu Carlsen gajah mundur ke G3, hitam kuda C6, kuda C3, E5, pion kali E5, kuda makan, F4, mengancam kuda, dan menantang pion. Kuda pindah ke G4, balas mengancam pion E3, untuk stir benteng. Benteng F3 menjaga pion, benteng E8 menambah ancaman terhadap pion E3. Kuda F1 bantuan penjagaan untuk pion. Kuda H5 mengancam gajah. Gajah mundur ke E1, F5. Gajah C4 skak. Sebuah serangan yang hitam tidak boleh menjawabnya sembarangan, seperti misalnya raja ke H8, maka gajah F7 mengancam benteng dan kuda, yang pastinya putih akan mendapatkan salah satu dari keduanya. Jika ingin menyelamatkan benteng, maka putih dapat kuda gratis. Tapi jika ingin menyelamatkan kuda, hitam terpaksa merelakan bentengnya. Jadi di sini Ian memilih gajah E6. Menutup skak. Gajah makan skak, benteng makan gajah. Nah, dengan hilangnya gajah hitam, pion F5 punya hitam menjadi tidak terkawal. Dan Carlsen langsung memulai aksinya dengan terlebih dulu pion H3, mengancam kuda. Kuda mundur ke F6, pion kali G5, pion makan, lalu benteng kali pion F5. Dan mengancam pion G5. Sekarang di sini Carlsen unggul satu pion. Seterusnya hitam gajah H6 menjaga pion G5. Carlsen G4 mengancam kuda. Kuda ke G7 balas mengancam benteng. Di sini satu persatu buah hitam dipukul mundur oleh putih. Ya, menghindari ancaman kuda, putih benteng mundur ke F3. Menteri D7 mengaktifkan benteng. Kuda G3. Benteng A ke E8 mengancam pion 2 kali. Gajah F2 bantuan penjagaan untuk pion. Menteri C6, E4 menutup diagonal tekanan menteri.
Dan setelah Nepomniachtchi kuda D7, Carlsen kuda D5. Di posisi ini Ian Nepomniachtchi menyerah. Ya, memang kalau kita lihat sekilas, sepertinya tidak ada yang ganjil di posisi ini. Tapi kalau permainan dilanjutkan, langkah terbaik hitam di sini adalah kuda C5. Antisipasi jika benteng seter ke C3. Dan benar, benteng C3. Memimpin kuda untuk menteri. Pion A5 mencegah pion B2 ke B4. Putih kuda F6. Mengancam seter benteng di D4. Juga menantang kuda dan mengancam gajah. Jika kuda makan kuda, pion makan, dan mengancam benteng, benteng makan pion, kuda F5, skak benteng. Di sini hitam akan kehilangan bentengnya. Dan juga posisi yang sangat kurang bagus bagi Ian. Itulah kenapa ketika Carlsen kuda ke D5, Ian Nepomniachtchi menyerah. Ya, dengan kemenangan ini Carlsen berhasil mendapatkan skor 1 poin. Dan selanjutnya di game yang kedua, Carlsen pun memenangkan partainya dan mengoleksi 2 poin. Sehingga untuk lanjutan game yang ketiga, Ian Nepomniachtchi diharuskan menang. Tapi pada game tersebut pun, Ian Nepomniachtchi hanya dapat meraih hasil imbang. Sehingga dengan hasil tersebut, Carlsen berhasil keluar sebagai pemenang pada Legend of Chess ini. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.